Puji Tuhan, pagi hari ini devotion mengenai damai. Ada seorang pemuda yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, yang menghampiri seorang pelayan firman, yaitu seorang preacher, seorang pengkhotbah, dan mengatakan bahwa dia mengalami kegelisahan. Ia mengatakan bahwa ia telah kehilangan sukacita dan tujuan hidup. Padahal dia adalah seorang yang telah bertahun-tahun giat dalam pelayanan. Tentu saja kita tidak boleh menghakimi dia. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia begini dan segalanya? Well, di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita terlalu banyak bekerja untuk pekerjaan Tuhan, tapi lupa bahwa itulah pekerjaan Tuhan. Dia yang kerjakan, saudaraku, bukan kita. Kita hanya penyampai, kita hanya messenger, kita hanya kurir. Dialah yang mengerjakannya, bukan kita. Memang harus kita berusaha dan kita memikirkan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat bahwa bukan harus dengan kekuatan kita. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatannya. Ingat bahwa kita diperintahkan untuk menyebarkan benih-benih Injil. Setelah itu, yang lain akan mengairinya atau memberi air, menyiramnya, dan Tuhanlah yang menumbuhkannya, seperti kata Rasul Paulus. Bagian kita adalah menyampaikan, menebar, di mana saja, kapan saja kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kesempatan. Tiap saat adalah kesempatan. Setiap manusia yang kita lihat, yang saya lihat adalah kesempatan penaburan firman. Dimanapun, siapa saja yang kita lihat, itu adalah jiwa-jiwa yang perlu firman Tuhan, perlu diselamatkan oleh Tuhan. Saya pernah juga bikin rencana atau Bible study ke rumah-rumah, program kaum dewasa, tua, sampai saya sendiri worn out, aus. Saya tuh kekikis, kecapean. Lalu Tuhan mengizinkan stres dan sakit kulit. Lalu Tuhan kirim saya ke Australia. Di mana di sana saya belajar lagi tentang pelayanan, bagaimana saya harus melayani Tuhan, bagaimana semestinya. Dan saya juga ke Bible College, saya bersaksi dengan bule di taksi, saya diizinkan untuk mengambil license untuk taksi, dan saya harus senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena satu, jiwa-jiwa sangat delicate, sangat sensitif. Kita tidak boleh sembarangan berbicara. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Kita perlu bantuan Tuhan dan tidak semena-mena berbicara saja. Yang kedua, bahwa di dalam taksi itu bahaya. Banyak orang yang tidak baik. Jadi saya dipaksa memberikan waktu untuk Tuhan, keintiman kepada Tuhan pada saat saya mau start taksi itu setiap pagi. Dan nggak setiap pagi, tapi setiap saat saya membawa taksi. Jadi keintiman ini dibutuhkan untuk pertumbuhan kita, supaya kita bisa memancarkan atau menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan damai yang dari Tuhan ini. Bagaimana kita harus pancarkan damai ini? Karena di dalam Tuhan ada damai, dan Dia, Yesus Kristus, adalah Raja Damai. Sebagai hamba Tuhan, sering sekali kita bekerja terlalu keras, sampai kita sendiri kehilangan damai dan sukacita akan pekerjaan pelayanan yang mulia yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita. Tuhan memberikan damai, tapi kita manusia lupa akan damai yang diberikan Tuhan.
Maka dari itu kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga kita senantiasa memiliki damai dan sukacita itu. Maka dari itu kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita selama kita hidup di dunia ini. Bukan beragama atau melakukan ritual setiap minggu. Mungkin kita tidak merasakan seringkali apa yang kita lakukan menjadi ritual. Kita tidak sadar hal itu. Rutinitas saja, sebatas upacara-upacara keagamaan. Tapi Tuhan Yesus Kristus menginginkan hubungan pribadi kita dengan Dia. Kekuatan kita bukan karena beragama, seperti ke gereja, perjamuan, persekutuan, doa, dan acara yang lain-lain. Tapi harus berbicara kepadanya setiap saat, harus berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan setiap saat. Pray without ceasing, senantiasa berdoa, berkomunikasi senantiasa kepadanya, senantiasa mintalah petunjuk, karena hidup ini penuh dengan keputusan yang harus dibuat, dan bersyukur kepadanya. Saat hubungan dengan Tuhan kita kendur, saat itulah kita merasakan kehilangan damai sejahtera dan sukacita tersebut. Damai sejahtera siapa yang kita butuhkan? Ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi bukan damai sejahtera siapa, tapi damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang tidak bisa mengerti, itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah ini yang sungguh-sungguh kita rasakan dan kita tidak mengerti kok bisa ada kedamaian. Ini dia kuasa Tuhan Yesus. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu harus kita lakukan, damai dengan diri kita sendiri. COVID-19 ini ada hikmahnya. Kita bisa merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Saya sendiri, tapi saya tidak tersendiri. I'm alone, but not lonely. Selalu saya katakan. Dan saya alami dalam hidup ini. Dalam hal ini juga, dalam COVID-19 pandemik ini juga, dengan di rumah sendiri, saya juga merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan ini. Sungguh-sungguh saya merasakannya, sungguh-sungguh real. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadikan saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan. Kita diberi kekuatan untuk mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan ini. Kita mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Dan kita akan menjadi kuat. Walaupun kita sendiri, kita tidak tersendiri, kita ada Roh Kudus yang beserta kita. Amin. Apakah kita harus bekerja tanpa berkomunikasi dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita? Amin. Damai sejahtera yang ada pada diri kita. Damai itulah yang membuat kita tenang. Karena itu damai dan tenang ada hubungannya. Damai dulu baru ada tenang. Negara damai pasti tenang. Kalau negara itu damai ya pasti tenang. Berdamai dulu baru tidak ada keributan. Nah, kita perlu damai itu. Biarlah kita memiliki damai itu. Karena bagaimana kita mentransmisikan atau mengirimkan pesan Kristus jikalau damai yang Tuhan berikan tidak ada pada diri kita. Ya, kok bisa? Anda berikan aku buku, tapi aku tidak baca, aku simpannya di lemari. Atau saya tolak untuk menerimanya. Jadi kita diberikan damai, kita terima, dan kita pakai. Orang-orang harus melihat ada damai di hati kita.
barulah mereka akan menyicipi damainya Tuhan Yesus. Kalau dia melihat kita tidak ada damai, bagaimana mereka akan menyicipi Tuhan Yesus? Spend time, luangkan waktu untuk Raja Damai. Di mana ada Tuhan, disitulah damai berada. Berilah kesempatan pada dia hadir untuk membuat sesuatu yang berbeda dalam diri Anda dan yang di sekitar Anda saat Anda menyampaikan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan, damai menguasai hari kita saat Kristus menguasai pikiran kita. Peace rules the day when Christ rules the mind. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita belajar tentang damai sejahtera ya, yang Brother Edi sampaikan buat kami. Biarlah kita ingat Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena itu, damai sejahtera yang harus kita cari adalah damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, di mana jiwa dan roh kita akan mendapatkan damai sejahtera. Akan kita sungguh-sungguh menikmati damai di dalam jiwa dan roh kita. Semuanya ini hanya bisa kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan. God bless you. Carilah dia yang Raja Damai, dan dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Berikanlah kami kelinduan untuk senantiasa mencari Engkau, menikmati dan menerima damai yang Engkau telah berikan buat kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami tidak lupa berdoa untuk dokter-dokter dan suster dan juga pemimpin-pemimpin yang di frontline, yang mengurusin banyak saudara-saudara kami yang kena COVID. Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami